motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Martua dengan NIM 2103200070. Di sini saya ingin membuat video tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Bisnis yang dipangku oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Baik, adapun pokok bahasan yang saya akan bahas yaitu resiko dan manajemen resiko, dan subpokok bahasan yang akan saya jelaskan ada 5. Yang pertama, pengertian resiko. Yang kedua, faktor penyebab resiko dan tipe resiko. Yang ketiga, jenis-jenis resiko. Yang keempat, sumber-sumber resiko. Dan yang kelima, kategori resiko. Baik, resiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian atau dampak negatif pada tujuan atau kegiatan tertentu. Ini bisa meliputi berbagai hal, mulai dari kerugian finansial, kerugian properti, hingga ancaman terhadap keselamatan. Menurut para ahli, resiko sering dijelaskan sebagai gabungan antara kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan dan dampak negatif yang mungkin dihasilkan oleh peristiwa tersebut. Lebih lanjut, resiko juga sering dilihat sebagai trade-off antara potensi keuntungan dan kerugian. Para ahli dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, manajemen risiko, dan asuransi telah mengembangkan teori dan metode untuk memahami atau mengukur dan mengelola risiko. Resiko juga adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Resiko itu sendiri bersifat inherent atau melekat pada segala sesuatu dan bersanding side by side dengan value layaknya dua sisi mata uang yang sama. Yang membedakan diantaranya adalah seberapa besar tingkat paparan risikonya serta seberapa besar tingkat penerimaannya terhadap risiko tersebut. Penyebab terjadinya risiko yang pertama banjir, yaitu banjir terjadi ketika air meluap dari sungai, danau atau laut ke daratan. Biasanya disebabkan oleh hujan lebat atau pencari salju yang cepat. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada properti dan bahkan merenggut nyawa. Yang kedua ada tanah longsor. Tanah longsor terjadi ketika lapisan tanah yang tidak stabil bergeser secara tiba-tiba, sering kali disebabkan oleh hujan berat, gempa bumi, atau kegiatan manusia seperti penebangan hutan. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan dan infrastruktur. Yang ketiga, gempa. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pelepasan energi dan kerak bumi. Ini disebabkan oleh aktivitas tektonik, vulkanisme, atau aktivitas manusia seperti penebangan. Gempa bisa menyebabkan kerusakan struktural yang parah dan tsunami di daerah pantai. Dan yang terakhir yaitu gelombang laut tinggi, di mana gelombang laut tinggi adalah tsunami, adalah gelombang besar yang disebabkan oleh gangguan seperti gempa bumi dari dasar laut, letusan gunung berapi di bawah laut, atau longsor laut. Tsunami dapat menyebabkan kerusakan besar di pesisir dengan gelombang yang bisa mencapai ketinggian yang sangat tinggi dan merusak. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya risiko yang kedua yaitu bahaya. Yang pertama, bahaya fisik, misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor, peralatan yang gagal produk, dan contohnya itu tabung gas meledak, pesawat terbang jatuh, kapal laut tenggelam, mobil mogok tanpa sebab, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada bahaya moral, misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan, sikap yang tidak hati-hati, ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Yang ketiga yaitu ada bahaya karena hukum atau peraturan, misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Baik, adapun selanjutnya itu sumber-sumber risiko adalah yang pertama, politik. Politik adalah proses pembuatan keputusan dalam sebuah sistem atau negara yang melibatkan distribusi kekuasaan dan sumber daya di antara anggota masyarakat, serta pengaturan hubungan antara individu dan kelompok. Yang kedua yaitu ada lingkungan. Lingkungan adalah mencakup segala sesuatu di sekitar kita, baik alamiah maupun buatan manusia. Ini termasuk air, udara,
flora dan fauna, tanah dan manusia, serta interaksi kompleks di antara mereka. Yang ketiga ada perencanaan. Perencanaan adalah proses merumuskan tujuan dan menetapkan langkah-langkah untuk mencapainya. Ini dapat berkaitan dengan pengembangan kota, bisnis, proyek, konstruksi, dan lainnya. Yang selanjutnya ada pemasaran, yaitu pemasaran adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menjual produk atau layanan kepada konsumen. Ini melibatkan strategi seperti penetapan harga, promosi, distribusi, dan pengembangan merek. Selanjutnya ada ekonomi. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ini melibatkan analisis produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya ada keuangan. Keuangan mencakup manajemen uang, investasi, dan perencanaan. Keuangan pribadi atau perusahaan ini melibatkan aktivitas seperti pengolahan dana, pengambilan risiko, dan analisis pasar. Selanjutnya alami. Alami yaitu merujuk pada segala sesuatu yang ada di dunia tanpa campur tangan manusia, termasuk lingkungan fisik seperti gunung, hutan, sungai, dan segala bentuk kehidupan alami seperti hewan dan tumbuhan. Selanjutnya itu adalah proyek. Proyek adalah upaya terencana untuk mencapai tujuan tertentu dalam batas-batas waktu dan anggaran tertentu. Ini bisa berupa pembangunan fisik, penelitian, pengembangan, produk, dan banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada teknis. Nah, teknis adalah mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam konteks tertentu, seperti misalnya rekayasa komputer atau industri tertentu. Yang selanjutnya itu adalah manusia. Nah, manusia merujuk pada spesies Homo sapiens, termasuk aspek-aspek fisik, psikologis, dan sosial dari keberadaan manusia. Ini melibatkan budaya, bahasa, kebiasaan, dan interaksi antar individu. Selanjutnya kriminal. Kriminalitas melibatkan perilaku yang melanggar hukum seperti pencurian, kekerasan, penipuan, dan lainnya. Ini melibatkan sistem hukum, pencegahan kejahatan, dan penegakan hukum. Selanjutnya adalah keselamatan, yaitu keselamatan merujuk pada kondisi bebas resiko atau bagi individu atau kelompok. Ini bisa berhubungan dengan keselamatan di tempat kerja, keselamatan di jalan raya, keamanan makanan, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis risiko menurut Hanafi 2009. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian, namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Risiko ini akibatnya hanya ada dua macam, yaitu rugi atau break even. Contohnya adalah pencurian, kecelakaan, atau kebakaran. Yang kedua, risiko spekulasi. Risiko spekulasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Risiko ini akibatnya ada tiga macam. Yang pertama itu ada rugi, yang kedua ada untung, dan yang ketiga break even. Contohnya adalah investasi saham di bursa efek, membeli undian, dan sebagainya. Jenis-jenis risiko menurut Jorion tahun 1997, yaitu pertama risiko bisnis. Risiko bisnis adalah risiko yang dihadapi oleh organisasi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi. Risiko ini seperti hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas bisnis seperti inovasi, teknologi, serta desain produk dan pemasaran. Yang kedua, risiko strategi, yaitu risiko strategi muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik.
Risiko strategis sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi seperti kebijakan ekonomi, iklim politik, dan lain-lain. Yang ketiga ada jenis-jenis risiko menurut Jorion pada tahun 1997. Risiko keuangan. Risiko finansial merupakan risiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pada dasar finansial yang dapat diperkirakan. Risiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan, defaults atau dalam. Selanjutnya itu ada kategori risiko. Risiko dari sudut pandang penyebab. Risiko keuangan, risiko operasional, risiko dari sudut pandang akibat, risiko murni yaitu kebakaran. Risiko spekulatif yaitu risiko melakukan investasi. Risiko dari sudut pandang aktivitas, misalnya aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat, aktivitas dari sudut pandang kejadian, misalnya risiko kebakaran. Yang pertama kategori risiko, yaitu dari sudut pandang jenis risiko mencakup yaitu risiko teknologi, risiko keuangan atau ekonomi, risiko sumber daya manusia, kapasitas hak intelektual atau risiko kesehatan, risiko politik, risiko hukum, risiko keamanan, dan lain-lain. Risiko dari sudut pandang sumber daya, risiko eksternal yaitu politik, ekonomi, bencana alam, risiko internal yaitu reputasi, keamanan, manajemen informasi untuk mengambil keputusan. Risiko dari sudut pandang penerima risiko mencakup orang atau human risk, risiko reputasi hasil program bangunan dan aset, lingkungan pelayanan, dan lain-lain. Kategori risiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan atau level per status risiko, yaitu risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Risiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan, yaitu risiko yang sangat terkendali, risiko yang kurang terkendali, risiko yang tidak atau sangat sulit dikendalikan. Risiko dari sudut pandang hierarki risikonya yaitu risiko strategis, risiko program, risiko proyek, dan risiko operasional. Risiko dari sudut pandang penetapan tujuan organisasi, yaitu risiko strategis berhubungan dengan keselarasan dengan selera risiko. Risiko operasional berhubungan dengan aktivitas dengan efisiensi aktivitas operasi. Risiko pelaporan berhubungan dengan keandalan dalam proses pengambilan keputusan, dan risiko ketaatan berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada manajemen risiko, adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Proses manajemen risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring interview. Manajemen risiko juga adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, atau mengevaluasi dan mengelola risiko yang terkait dengan suatu kegiatan, proyek, atau organisasi. Tujuannya juga untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif dari risiko tersebut dan memaksimalkan peluang yang mungkin muncul. Proses manajemen risiko melibatkan
Langkah-langkah seperti yang pertama yaitu ada identifikasi resiko, mengidentifikasi semua potensi resiko yang mungkin mempengaruhi tujuan atau keberhasilan suatu proyek untuk kegiatan analisis resiko. Yang kedua, menganalisis setiap resiko yang identik untuk menentukan kemungkinan terjadinya dan dampaknya jika terjadi. Ini memungkinkan prioritas resiko yang harus ditangani. Selanjutnya ada evaluasi resiko, yaitu mengevaluasi resiko dengan mempertimbangkan tingkat dampaknya terhadap tujuan atau kegiatan dan kemungkinan terjadinya. Hal ini membantu dalam menentukan apakah resiko tersebut dapat diterima atau perlu ditangani. Yang selanjutnya ada penanganan resiko, yaitu setelah resiko dievaluasi, langkah-langkah harus diambil untuk mengelola atau mengurangi resiko tersebut. Ini bisa melibatkan menghindari atau memindahkan, mengurangi atau menerima resiko, pemantauan dan pengendalian, yaitu proses manajemen risiko berkelanjutan yang melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap risiko yang diidentifikasi dan tindakan yang diambil untuk mengelolanya. Ini memungkinkan penyesuaian strategi manajemen risiko dengan sesuai perubahan lingkungan atau kondisi. Manajemen risiko penting dalam berbagai konteks bisnis, termasuk bisnis keuangan, proyek konstruksi, dan kesehatan. Dengan menerapkan proses manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat mengurangi kerugian potensial dan meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang manajemen risiko. Adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan atau keberhasilan suatu proyek, kegiatan, atau organisasi. Ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang mungkin muncul. Selanjutnya juga ada yaitu manajemen risiko bisa juga praktek untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam suatu proyek atau kegiatan atau organisasi juga. Ini melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi risiko potensial, menganalisis kemungkinan dan dampaknya, menentukan tindakan yang tepat untuk mengelolanya, dan terus-menerus dan memantau untuk mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko tersebut. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif dari risiko dan manfaat peluang yang ada untuk mencapai tujuan dengan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada pun tujuan manajemen risiko, yaitu melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko organisasi sebagai upaya memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama, meningkatkan kepatuhan kepada regulasi,
Tujuan manajemen risiko ini meningkatkan kepentingan dan kepercayaan para pemangku kepentingan, meningkatkan ketahanan organisasi, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko, meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko setiap map yang berguna bagi manajemen dan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Tujuan manajemen risiko mengidentifikasi risiko. Salah satu tujuan utama manajemen risiko adalah mengidentifikasi semua risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan atau keberhasilan suatu proyek, kegiatan, atau organisasi. Ini termasuk risiko yang bersifat internal, misalnya kegagalan sistem, dan eksternal, misalnya perubahan regulasi. Evaluasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi risiko tersebut. Ini melibatkan menganalisis kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Jika terjadi evaluasi risiko, kemungkinan pemangku kepentingan untuk memahami tingkat risiko yang terlibat dan mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaannya. Pengurangan risiko. Tujuan lain dari manajemen risiko adalah mengurangi risiko yang teridentifikasi sebanyak mungkin. Ini bisa dilakukan dengan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, atau memitigasi dampaknya jika terjadi. Yang selanjutnya yaitu mengelola risiko. Manajemen risiko melibatkan pengelolaan risiko yang efektif. Ini termasuk menentukan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi, alokasi sumber daya yang tepat, dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko tersebut. Selanjutnya itu memaksimalkan peluang. Manajemen risiko bukan hanya tentang mengurangi risiko, tetapi juga tentang memanfaatkan peluang yang ada. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi positif yang mungkin muncul dalam suatu proyek, kegiatan, suatu organisasi, keberlanjutan yang selanjutnya, dan kepatuhan. Manajemen risiko juga bertujuan untuk memastikan keberlanjutan operasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap risiko yang ada dan penyesuaian strategi manajemen risiko sesuai kebutuhan. Meningkatkan pengambilan keputusan, yaitu salah satu tujuan akhir dari manajemen risiko adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terlibat, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi untuk mencapai tujuan organisasi. Keseluruhan, tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan mereka, sambil memanfaatkan peluang yang ada dan memastikan keberlanjutan operasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat manajemen risiko. Yang pertama, mengurangi kejutan. Yang kedua, meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Yang ketiga itu ada meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja. Yang keempat, meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Yang kelima yaitu ada
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keenam itu ada meningkatkan reputasi organisasi, meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Yang kedelapan yaitu ada meningkatkan akuntabilitas tata kelola organisasi, manajemen resiko tanpa yaitu manajemen resiko berdasarkan. Yang keenam pada informasi terbaik yang tersedia. Yang ketujuh khas untuk penggunaannya. Dan yang ke-8 yaitu mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Yang ke-9 ada harus transparan dan inklusif. Yang ke-10 yaitu ada bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ke-11 itu memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berkelanjutan, melindungi dan menciptakan nilai tambah. Yang kedua, bagian terpadu dari proses organisasi. Yang ketiga, bagian dari proses pengambilan keputusan. Yang keempat, secara khusus menangani aspek ketidakpastian bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Baik, adapun manfaat-manfaat tersebut untuk pengurangan kerugian finansial, yaitu salah satu manfaat utama dari manajemen risiko adalah pengurangan kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko yang tidak terelakkan dengan mengidentifikasi risiko potensial dan mengambil tindakan pencegahan atau mitigasi yang tepat. Organisasi dapat mengurangi kemungkinan kehilangan uang akibat risiko yang tidak diinginkan. Peningkatan keputusan strategis, yaitu manajemen risiko memberikan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan operasional dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi organisasi. Ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik dan lebih terinformasi, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi potensial dari berbagai pilihan yang tersedia. Peningkatan efisiensi operasional, yaitu dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Ini termasuk mengidentifikasi proses yang rentan terhadap risiko dan mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampak negatifnya, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya yang terkait dengan pemulihan diri kejadian risiko. Peningkatan kepatuhan regulasi, yaitu manajemen risiko membantu organisasi mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Dengan mengidentifikasi risiko yang terkait dengan kepatuhan, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang ada, mengurangi risiko sanksi hukum atau finansial yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Peningkatan reputasi dan kepercayaan, yaitu organisasi yang efektif dalam mengelola risiko cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan mereka. Ini karena manajemen risiko yang baik mencerminkan komitmen organisasi terhadap transparansi, integritas, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu ada pengembangan kesiapan krisis, yaitu dengan mengidentifikasi risiko potensial dan merencanakan tanggapan yang tepat,
organisasi dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi krisis atau kejadian tak terduga lainnya. Ini termasuk pengembangan rencana darurat, pelatihan staf, dan simulasi untuk menguji respons organisasi terhadap berbagai skenario krisis. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan peluang manajemen risiko, yaitu adalah tidak hanya tentang mengurangi risiko tetapi juga tentang memanfaatkan peluang yang ada. Dengan mengidentifikasi peluang yang mungkin muncul dalam lingkungan operasional atau pasar, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan potensi positif dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu adalah peningkatan perencanaan strategis, yaitu manajemen risiko membantu organisasi dalam perencanaan strategis jangka panjang dengan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan tujuan dan inisiatif mereka. Ini memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi perubahan lingkungan atau finansial yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Peningkatan reputasi dan kepercayaan, yaitu organisasi yang efektif dalam mengelola risiko cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan mereka. Ini karena manajemen risiko yang baik mencerminkan komitmen organisasi terhadap transparansi, integritas, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu ada pengembangan kesiapan krisis, yaitu dengan mengidentifikasi risiko potensial dan merencanakan tanggapan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi krisis atau kejadian tak terduga lainnya. Ini termasuk pengembangan rencana darurat, pelatihan staf, dan simulasi untuk menguji respons organisasi terhadap berbagai skenario krisis. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan peluang manajemen risiko, yaitu adalah tidak hanya tentang mengurangi risiko tetapi juga tentang memanfaatkan peluang yang ada. Dengan mengidentifikasi peluang yang mungkin muncul dalam lingkungan operasional atau pasar, organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan potensi positif dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu adalah peningkatan perencanaan strategis, yaitu manajemen risiko membantu organisasi dalam perencanaan strategis jangka panjang dengan mempertimbangkan risiko yang terkait dengan tujuan dan inisiatif mereka. Ini memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang mungkin mempengaruhi mereka dan merencanakan respon yang tepat. Secara keseluruhan, manajemen risiko merupakan pendekatan proaktif yang membantu organisasi mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi mereka, sehingga bisa menghasilkan berbagai manfaat yang signifikan dalam hal keberhasilan, keamanan, dan keberlanjutan. Itu ada tentang contoh kasus, yaitu kasus Garuda Indonesia dan pentingnya manajemen risiko. Kasus yang belakangan menjadi viral, yaitu gugatan seseorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia, layak untuk kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Gugatan yang dilayangkan jumlahnya tidak sangat main-main. BRA Cons Mariam Dejatikusumo menggugat PT Garuda Indonesia Tbk Persero sebesar 11,25 miliar. Kasus Garuda Indonesia dan pentingnya manajemen risiko. Kalau saja gugatan ini dimenangkan oleh Cons Mariam, tentu saja ini akan
semakin memberatkan keuangan Garuda Indonesia. Tentu saja, apalagi belakangan kita ketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia masih belum berhasil mencetak laba. Pada tahun 2017, Garuda menderita kerugian sebesar 213,4 juta dolar US. Angka tersebut menurun dibandingkan laba bersih yang diperoleh Garuda pada tahun 2016 sebesar 9,36 juta US dollar. Resiko operasional kasus di atas adalah bagian dari resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Resiko ini diakibatkan oleh tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada resiko operasional. Berikut adalah keterangan dari kuasa hukum penggugat, yaitu bisa saja kami menilai pramugari Garuda lalai karena para pramugari yang menyediakan makanan sedang mengobrol atau sama yang lain sehingga menumpahkan air panas. Katanya berdasarkan keterangan tadi jelas bahwa kejadian resiko operasional ini disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Apakah ada kesalahan dalam melaksanakan prosedur kerja? Tentunya kita harus bertanya pada Garuda Indonesia. Nah, apakah ngobrol pada saat menyajikan makanan atau minuman tersebut kepada penumpang itu sudah diatur dalam SOP layanan mereka? Apabila sudah diatur, apakah diperbolehkan? Jika tidak diperbolehkan, maka jelas bahwa ini adalah resiko operasional yang juga disebabkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja. Nah, resiko pasar akibat ramainya pemberitaan kasus ini di media massa. Nah, harga saham GIAA pada penutupan kemarin hari Jumat pada tanggal 13 Maret 2018 hanya 296 atau turun sekitar 7,5%. Bukankah angka penurunan yang kecil bila dilihat dari sudut pandang investor saham? Kita harus memahami bahwa sepanjang perusahaan masih memiliki produk dan jasa, maka perusahaan tersebut selalu akan berada dalam bayang-bayang risiko operasional. Lebih gawatnya lagi, dan dari suatu risiko bisa menimbulkan risiko yang lainnya. Nah, lantas bagaimana cara meminimalisasi risiko tersebut? Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan. Di setidaknya beberapa langkah berikut dapat dilakukan meminimalisasi risiko operasional. Pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil resiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk dapat meminimalisasi kejadian maupun dampaknya. Pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Pastikan seluruh pegawai menjalankan SOP dengan benar dan lakukan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam menjalankan SOP secara konsisten. Lakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi. Selanjutnya yaitu ada lakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi perusahaan atas untuk dan lantas bagaimana cara meminimalisasi risiko yang dilakukan. Pemantauan risiko tersebut secara berkala, yaitu lakukan pengendalian dan mitigasi risiko berdasarkan kejadian dan dampaknya. Lakukan evaluasi secara berkala untuk setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan upayakan
perbaikan dari waktu ke waktu. Alih resiko kepada pihak ketiga atau asuransi, misalnya untuk resiko-resiko yang kejadiannya jarang namun dampaknya besar. Dengan demikian, seharusnya resiko-resiko yang dihadapi perusahaan dapat ditekankan sehingga target pencapaian kinerja perusahaan tidak terganggu oleh berbagai macam resiko kejadian yang merugikan perusahaan. Nah, Quincy Motherfucking design all right now.